Jadi Indonesia dari dulu kayak gini manusianya. Perbedaan kita ini membuat kita mudah tersinggung, terusik dari dulu, nggak pernah berubah. Yang berubah tuh kehadiran sosmed ya. Nah, artinya komedi dari dulu sampai sekarang juga sama-sama aja. Kalau dibilang sekarang komedi kayak begitu, Calontong pernah bikin orang tersinggung, Warkop pernah bikin orang tersinggung, Sule pernah bikin orang tersinggung, Mas Tukul pernah bikin orang tersinggung, semua pelawak, Olga Syahputra pernah bikin orang tersinggung. Semua pelawak, nggak ada orang yang bilang enak nih nonton Warkop, nggak pernah menghina agama, nggak pernah kasus, pernah. Dari dulu pelawak sama. Nah, bagaimana terus kemudian stand up comedy harus dipresentasikan? Stand up comedy itu tidak harus dipikirkan bagaimana bentuk representasinya. Stand up comedy berkesenian aja, kayak musik, kayak tarian. Kan kita nggak pernah nanya musik tuh harusnya kayak gimana sih? Musik mah tuh bebas gitu. Mau dibikin serius bisa, mau dibikin bercanda bisa, mau dibikin ada orang bikin lagu hilang, efek rumah kaca boleh, mau bikin lagu lupa lagi syairnya boleh juga. Stand up comedy juga kayak gitu. Yang harus dikelola bukan komedinya, tapi cara orang menunjukkan ketersinggungannya. Orang tersinggung boleh dong, kan kita nggak bisa ngatur perasaan orang. Tapi cara dia nunjukin ketersinggungannya yang mesti diolah. Bisa dong nunjukin ketersinggungan nggak ngancem-ngancem bunuh, bisa dong. Bisa dong nunjukin ketersinggungan nggak mukul-mukul, bisa dong. Karena itu kan melanggar hukum. Bisa dong kalau emang mengaku muslim dan tersinggung, ingat apa yang diperintahkan oleh Allah untuk tabayun. Bisa dong ngobrol dulu dan nanya. Dan sebelum tabayun, bisa dong gak suzon, karena gak boleh sama agama kan. Kalau belum ketemu aja belum, gak boleh husnuzon. Gak boleh suzon, harus husnuzon. Jadi yang dikelola tuh itu sebenarnya. Stand up comedy mah bebas untuk ngomongin apa. Tidak ada satupun stand up comedy yang salah ngomongin. Saya berani berdebat, gak ada. Kalaupun ada yang salah, adalah cara orang menunjukkan ketersinggungannya. Itu yang mesti diubah. Di Indonesia, kebebasan berpendapat tampaknya baru berlaku kepada orang yang sependapat dengan dia. Dan ini di kalangan manapun. Kalau ada orang, saya pernah agak berdebat sama temen di Instagram. Saya bilang, saya sih gak pernah ngeblok orang di sosmed. Kecuali kalau akun-akun jualan Instagram tuh, saya blok gak apa-apa. Tapi kalau orang saya gak pernah blok. Terus sama saya bilang, emang kenapa kalau diblok? Kalau misalnya dia brengsek, diblok aja. Ya gak apa-apa sih, cuman kalau setiap kali pendapat yang gak sama-sama kita blok, kita akan hidup kayak di echo chamber gitu, yang kita dengar hanya pantulan kita sendiri. Dan itu tidak real, tidak nyata. Kenyataannya adalah emang banyak hidup di dunia ini banyak orang yang berbeda pendapat. Kalau misalkan kita hanya desain lingkungan kita hanya sama orang-orang yang satu suara dan satu pendapat sama kita, ketika di dunia nyata kagok dan bingung bagaimana harus bersikap ketika ketemu orang yang beda pendapat dan cenderung tersinggung, cenderung gampang panas. Realitasnya adalah di Indonesia ini banyak orang yang gak sependapat. Nah, permasalahannya di Indonesia, kalau ada orang sependapat sama kita dan dia dipersekusi, kita bela, kebebasan berpendapat dong. Tapi ntar giliran ada orang yang ngasih pendapat sama kita dan dipersekusi, malah ikutan ngepersekusi. Padahal setolol-tololnya omongan, sesalah-salahnya omongan, tetap hak dia untuk ngomong dan kewajiban kita untuk ngebela hak berpendapat itu.